Halo, selamat pagi pemirsa Sakti TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati selama 1 jam ke depan akan menemani Anda di program Sehat Selalu. Yang pada kesempatan kali ini tentu saja akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar kesehatan. Dan pada kali ini tema kita cukup menarik, yaitu Palang Merah Indonesia siap menolong dengan sepenuh hati. Pemirsa, Palang Merah Indonesia atau PMI baru saja memasuki usia ke-78 tahun. Nah, selama 78 tahun ini, PMI telah banyak melakukan misi kemanusiaan, salah satunya melalui donor darah yang rutin dilakukan oleh PMI. Kemudian, bagaimana para anggota PMI, khususnya PMI Kota Madiun, memaknai usia PMI yang sudah 78 tahun ini? Untuk itu, kita akan membahas tentang bagaimana PMI secara lebih dalam begitu ya, bersama dua narasumber kita dari Palang Merah Indonesia Kota Madiun, Bapak Edi Hermayanto selaku Wakil Ketua PMI Kota Madiun, dan juga Bapak Dwi Santoso selaku Kepala Bidang Pelayanan Unit Donor Darah PMI Kota Madiun. Sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Agni. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Bapak Dwi. Selamat pagi Bapak Dwi. Selamat pagi Mbak Agni. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Baik. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung terkait dengan HUT PMI ke-78. Maaf Bapak, kalau boleh tahu kemarin ulang tahunnya tanggal berapa Bapak yang ke-78? Bapak Edi mungkin? Semestinya tanggal 17 September. 17 September. Karena pada waktu itu hari Minggu, kita peringati tanggal 18 September 2023. Oke, nah untuk tema dari ulang tahun ke-78 ini sendiri Pak, temanya secara nasional ini apa kira-kira Pak? Menolong dengan sepenuh hati. Menolong dengan sepenuh hati, sama dengan tema dialog sehat selalu kita pada pagi hari ini berarti ya. Betul. Pak ya. Kalau untuk maknanya sendiri dari tema tersebut apa ini Pak? Makna tersebut yaitu memberikan suatu kita kalau menolong dengan ikhlas, tulus. Iya. Dan di situ juga menumbuhkan rasa semangat untuk kita bisa bekerja dengan sepenuh hati, tidak dengan konservatif, tidak dengan linier, namun betul-betul kita melakukan tugas-tugas itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas, menggambarkan bahwa sepenuh hatinya itu adalah ikhlas itu tadi ya Pak ya. Nah tapi kemudian terkait HUT PMI ke-78 ini kan secara nasional dirayakan bersama-sama dengan berbagai macam kegiatan begitu ya Pak ya. Kalau dari PMI Kota Madiun sendiri memaknai HUT ini seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Agni. Jadi kita kembali kepada HUT PMI yang ke-78 itu bahwa PMI lahir pada tanggal 17 September tahun 1945. Untuk lahir awal pertama kalinya berdiri berarti berdiri itu 1 tahun setelah merdeka dari negara kita. Dan kita PMI diberikan tugas khususnya kemanusiaan. Betul. Dalam hal ini tugas kemanusiaan tersebut diantaranya donor darah, membantu konflik, membantu bencana, membantu pendidik pemuda, dan membantu pendidikan-pendidikan kesukarelawaan. Baik. Jadi itu yang diberikan tugas oleh negara. Dan di sini kita tetap berpegang teguh pada Palang Merah Internasional. Baik. Yaitu falsafahnya dasarnya adalah kesukarelaan, kesamaan, kenetralan. 7 Pak, lupa yang lainnya. Baik, ada 7 falsafahnya begitu secara 7 prinsip. Oh, 7 Jadi prinsip. Kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesatuan dan persatuan. Baik. Kesemestaan. Kesemestaan itu secara internasional gitu Pak. Prinsip tersebut. Prinsip ya dasar daripada PMI untuk
menjalankan tugasnya tugasnya. begitu ya. Berarti artinya dari merayakan HUT ke-78 ini sendiri pokoknya harus mengikuti prinsip-prinsip yang ada itu Ya, tadi. iya. Bagaimanapun kegiatannya yang pasti kaitannya dengan 7 prinsip tadi. 7 prinsip Ya. itu tadi. Baik. Untuk di Kota Madiun sendiri, untuk meramaikan, menyemarakan HUT ini sudah mengadakan kegiatan apa saja ini, Pak? Kegiatannya yang pertama kita mengadakan yaitu pendidikan refreshing ya Pak, Korps Sukarela. Korps Sukarela. Korps Sukarela. Sukarela. Ya, Itu kegiatannya seperti apa itu, Pak? Pelatihan. kegiatan pelatihan Pelatihan. Pelatihan dari bagi relawan. Oh, relawan. Ya, dua juga mendidik adanya pelaksanaan simbat, Apa itu, Pak? simbat sistem bantuan bencana Oke. masyarakat itu. Baik. Itu yang ada sibat itu intinya kita bentuk untuk membantu bencana-bencana yang ada di masyarakat. Dan itu ada di per kecamatan. Di tiap kecamatan ada kurang lebih waktu itu yang kita didik sekitar 30. Itu relawan. Ya. Sekecamatan, satu Ya, kecamatan. kecamatan. Sekota Madiun. Iya. Baik. Selain itu kegiatannya juga mengadakan kemarin upacara bendera. Baik. Upacara peringatan HUT itu tadi ya, Pak ya. Mengadakan jalan santai yang juga pada waktu itu selain jalan santai kita memperingati 1 tahun PPDI, PDDI. PDDI, Perhimpunan Donor Darah Perhimpunan Indonesia. Donor Darah Oh. yang diketuai oleh Bapak Maiti. Wali Kota. Bapak Wali Kota, Bapak Maidi. Baik. Oh, itu perkumpulan baru di Kota Ya. Madiun. 1 tahun ini baru berusia 1 tahun. Baru Perhimpunan berusia Darah. 1 tahun ini. Nah, ini mungkin berbicara seputar kegiatan donor darah mungkin ya Pak ya, agak sedikit jauh mungkin ke Bapak Dwi terlebih dahulu begitu ya. Untuk kegiatan donor darah ini Pak, ini kan berarti kan harus mencari pendonor nih. Lah itu biasanya pendonor tuh datang sendiri atau jemput bola nih dari PMI-nya? Ya, terima kasih Mbak Agni Ya. untuk semua pemirsa Sakti TV. Terkait dengan pelayanan donor darah di Kota Madiun, kita beberapa kegiatan. Ada yang langsung datang sendiri ke UDD, kita juga jemput bola ke instansi pemerintah, instansi swasta, komunitas. Oke. Itu kita gandeng, kita sebarluaskan semangat donor darah seperti itu. Jadi dengan kesadaran dan kesukarelaannya, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada biaya. Gratis, silakan untuk berdonor darah, membantu sesama. Seperti tadi, menolong sepenuh hati. Tapi sejauh ini minat dari masyarakat mungkin atau relawan itu sendiri cukup baik Pak untuk melakukan donor darah atau bagaimana kira-kira di Kota Madiun sendiri? Ya alhamdulillah di Kota Madiun ini sampai saat ini sudah tercatat sekitar hampir 6.000 pendonor ya. Jadi sudah 6.000 pendonor yang sudah terdaftar di PMI Kota Madiun. Dan mereka juga rutin melakukan kegiatan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali seperti itu. Untuk donor darah Untuk begitu donor ya? darah. Sehingga kebutuhan kita di Kota Madiun tercukupi. Sejauh ini masih cukup ya Pak Tercukupi. ya? Alhamdulillah tercukupi kita. Alhamdulillah tercukupi. Tapi kalau jumlah segitu sebenarnya untuk di kota sendiri jumlah pendonor segitu itu angka yang cukup besar atau enggak sih Pak sebenarnya? Kalau di kota memang sebenarnya kebutuhan darah itu tidak banyak, cuma sekitar 2% dari jumlah penduduk. Jadi kalau di Indonesia secara nasional itu dengan 2%, jadi nggak banyak. Jadi dengan 6.000 pendonor kita yang terdaftar itu sudah cukup lah bagi Kota Madiun. Dengan kebutuhan rata-rata 1 bulan itu sekitar 1.500-1.600 kantong darah. Jadi dengan jumlah pendonor 6.000-an ya alhamdulillah tercukupi. Kalaupun ada kekurangan kita kerjasama dengan PMI lain di sekitar kita. Iya baik. Nanti akan kita lanjutkan untuk di perbincangan di segmen Mungkin berikutnya. sedikit, Mbak. Oh boleh Jadi silahkan Bapak. filosofisnya PMI itu bekerjanya tangan di bawah, tangan di atas. Iya. Artinya di bawah itu kita meminta bantuan kepada media, kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, kepada semua pihak. Ya tangan di atas, apa yang didapatkan itu akhirnya dibagi juga ke bantuan ke masyarakat semuanya. Iya. Yang membutuhkan Iya. terutama. Baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa untuk ngobrol-ngobrol asiknya kita pada pagi hari ini ya dengan tema PMI.
siap menolong dengan sepenuh hati. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih mengangkat tema Palang Merah Indonesia siap menolong dengan sepenuh hati. Baru saja berulang tahun ke-78. Ternyata sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya, terutama untuk menyemarakan HUT PMI ke-78 kemarin di Kota Madiun itu sendiri. Nah, tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan pendonor nih yang ada di Kota Madiun. Sudah ada 6.000 pendonor yang terdaftar di Kota Madiun. Artinya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Madiun. Begitu ya Pak Dwi ya? Betul sekali. Nah, tapi untuk 1 bulan nih Pak, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa ada kegiatan yang jemput bola ke instansi maupun sekolah atau komunitas begitu ya. Itu kira-kira dilaksanakannya dalam sebulan berapa kali itu Pak? Untuk jemput bolanya. Iya, terima kasih. Untuk kegiatan jemput bola kita hampir sebulan itu rata-rata per minggunya ya, per minggu itu bisa 6 kali, bisa 7 kali. Jadi kalau 1 bulan ya bisa untuk sekitar berapa 7 kali 20 kali kita melakukan kegiatan jemput bola. Baik. Juga tergantung situasi dan kondisi sih sebenarnya. Akhir-akhir ini mulai memang saat pandemi kita mengalami keterpurukan. Betul. Donor terbatasi, kegiatan terbatasi, sehingga donor juga menurun. Betul. Seiring dengan waktu dan pemulihan kondisi, sudah mulai kembali lagi bangkit pendonor darah kita. Ya alhamdulillah sudah mulai merangkak sedikit demi sedikit kembali terpenuhi kebutuhan kita, sehingga kita bisa action lebih leluasa lagi. Jadi 1 bulan bisa 20 kali kita melakukan kegiatan jemput bola. Di instansi, di komunitas, di masyarakat, siapapun dari kelompok masyarakat yang ingin akan donor darah, kami persilakan, silakan, kita terbuka kapan hari. Baik. Nah itu berarti kalau misalkan masyarakat umpama nih Pak ada kegiatan event apa begitu ya, mungkin dari masyarakat mengadakan secara mandiri mungkin konser begitu, kemudian menggandeng PMI untuk mendatangkan mobil donor darahnya, apakah seperti itu bisa Pak? Bisa, sangat bisa. Jadi selama ada tempat untuk melakukan kegiatan donor, di lapangan kita ada bus. Betul. Jadi kita siap, kendaraan kita siap datang ke lokasi, kita bekerjasama dengan event-event organizer. Betul. Selain ada kegiatan senang, ada juga kegiatan ibadahnya berupa donor darah. Jadi itu sangat kita harapkan sekali kerjasama seperti itu. Jadi harapan kami juga kalau ada event-event seperti itu, mohon kita rangkul untuk ikut juga donor darah di situ. Iya, meskipun paling tidak ikut berpartisipasi juga untuk menyemarakan acara yang berlangsung begitu ya Pak ya, dan meramaikan. Nah untuk kegiatannya ini kan selain donor darah ini pasti ada tugas yang lainnya ya Pak Edi ya. Untuk dari tugas para anggota PMI ini sendiri atau mungkin tugas PMI secara umum sendiri apa nih Pak? Selain melakukan donor darah. Jadi kita kan bekerja secara kemanusiaan, yaitu membantu adanya kebencanaan, membantu orang-orang yang sakit yang harus kita rujuk ke rumah sakit, dia cukup telepon kepada PMI, diambil oleh ambulan dan dengan biaya yang gratis. Baik. Jadi ada hal-hal misalnya tadi kan selain itu kan juga mengadakan pendidikan latihan untuk pemuda yang relawan-relawan. Iya. Itu juga menjadi salah satu tugas dari PMI sendiri ya Pak. PMI untuk mencerdaskan bangsa. Nah, untuk pelatihan itu sendiri, pelatihan dalam bentuk apa ya Pak? Kira-kira? Jadi pelatihan yang dilaksanakan di sini kan membentuk relawan ya. Relawan itu ada yang sudah senior, itu kurang lebih jumlahnya 70 dan kita saat-saat ini membutuhkan sekali. Nah, pada saat hari ulang tahun ini juga kita juga mengadakan pelatihan relawan jumlahnya sekitar 30. Baik. Yang tanggal 17 kemarin, tanggal 18 kemarin itu dilantik oleh Bapak Wali Kota pada saat upacara itu dari 30 relawan itu. Jadi di situ memberikan cara-cara menangani bencana, cara mendirikan
tenda, cara-cara pokoknya yang hubungannya dengan kegiatan-kegiatan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Kegiatan sosial lah salah Ya, satunya. kegiatan sosial juga lebih banyak lagi Mbak macamnya untuk memberikan kegiatan selain itu juga tandu itu, memasang tandu, latihan untuk membuat satu dapur umum. Nah, itu sudah ada beberapa poin itu. Nah, artinya berarti pelatihannya ini yang akan digunakan ketika nanti ada bencana seperti itu. Ya. Khususnya kan seperti itu. Tapi kalau untuk jumlah dari anggota PMI dan juga anggota relawan ini ada berapa banyak ini, Pak? Yang sudah senior tadi 20, sekitar 20. 20. Yang baru di 30 itu tadi. Itu dilantik tadi sekitar 30 berarti total bisa dikatakan 50 orang begitu ya. Tapi kalau ini maaf, saya kan orang awam nih Pak ya. Mungkin pemirsa di rumah juga mungkin orang awam. Itu kalau di unit donor darah itu sendiri itu karyawan berarti ya Pak, bukan relawan berarti ya? Atau gimana tuh relawan dan juga orang yang kerja di PMI itu tugasnya seperti apa nih, samakah atau berbeda? Mungkin siapa yang berkenan untuk menjawab? Mungkin Bapak Dwi mungkin beda berarti. Karyawan, karyawati itu pegawainya. Oke, itu dari pemerintahan begitu Pak? Ya, entah artinya di sini dari organisasi PMI. Oke, dari kalau PMI relawan ini jadi bukan merupakan satu pegawai, jadi sifatnya dia kan kesukarelawan. Oke. Jadi dan itu pun kita kalau pada relawan tidak menggaji. Iya, jadi ya kecuali kalau pada karyawan gitu ya. Karyawati ya memang menggaji di situ. Oke. Perbedaannya di situ. Tapi kalau tugasnya relawan ini dibutuhkan ketika saat-saat genting berarti. Iya. Jadi relawan merupakan ujung tombak kita dalam pelayanan di masyarakat. Kita pegawai kan melaksanakan manajerial ya. Iya, administrasinya kemudian begitu ya. Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan kita melibatkan peran serta relawan. Oke. Dan tentu perlu dilatih. Jadi tidak semua orang bisa langsung terjun. Harus ada pelatihan dulu, apa yang dikerjakan, PP-nya bagaimana, asesmennya bagaimana, itu semua dilatih kan. Diberikan. Jadi itulah salah satu tugas PMI dalam memberikan kepelatihan kepada masyarakat yang tergabung dalam relawan Kota Madiun. Baik, relawan PMI Kota Madiun. Tapi kalau untuk usianya nih Pak Dwi, usia berapa sih kira-kira yang boleh mendaftar sebagai relawan? Kalau kemarin persyaratannya maksimal 35 tahun. 35. Maksimal ya. 18 tahun sampai 35 tahun sebagai korps sukarela. Baik. Di atas 35 tahun sebagai tenaga sukarela. Fungsinya sama, cuma mungkin hanya beda di korpsnya saja. Oke. Istilah namanya mungkin begitu yang membedakan ya Pak ya. Tapi kalau secara fungsi, tugas dan perannya di PMI sama begitu. Berarti kalau untuk yang melaksanakan donor darah di luar-luar itu adalah staf dari PMI sendiri berarti ya Pak ya? Tidak mengikut sertakan relawan berarti ya? Relawan kita bisa kita ajari kita membantu untuk mengerahkan, memberikan motivasi kepada masyarakat, membantu bisa saja kita sifatnya. laksanakan. Sifatnya pokoknya relawan penambah amunisi, amunisinya PMI gitu. Teknis tetap karyawan. Iya, yang punya wewenang gitu kan ya Pak ya. Nah, tapi kalau untuk jumlah rata-rata stok darah per bulan tadi kira-kira berapa nih Pak Dwi? Dengan jumlah pendonor 6.000 yang terdaftar di PMI itu tadi? Ya rata-rata kita stok pendonor ya, donor darah atau donasi kita tiap bulan tuh sekitar 1.200, 1.300 itu. Itu tinggi berarti ya Pak, banyak ya? Ya sesuai dengan kebutuhan di wilayah Kota Madiun. Jadi kalau kita maksimalkan ya bisa 1.500 lebih, tapi kan kita juga harus mengatur kebutuhan darah itu sesuai dengan kebutuhannya, mencegah mengurangi terjadinya kerusakan, karena bagaimanapun juga kan darah ada masa simpannya, sehingga perlu kita kelola dengan baik untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang tidak kita inginkan. Oh begitu, ya. Saya kira bisa dipakai agak lama, durasi berapa bulan begitu ya, Pak? Cuma maksimal 35 hari. 1 bulan berarti ya Pak ya? 1 bulan. 1 kantong darah itu? 1 kantong, bahkan ada juga 5 hari juga ada. Trombosit kan cuma 5 hari, jadi pendek waktunya. Oh begitu, makanya tidak bisa, meskipun mungkin banyak pendonornya, tapi tidak bisa
dapat lebih dari itu karena kebutuhannya nggak sampai segitu begitu ya Pak kita ya. tetap kelola dengan baik untuk mencegah terjadinya kerusakan tadi. Oke, baik. Nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi Bapak Edi dan juga Bapak Dwi. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema Palang Merah Indonesia siap menolong dengan sepenuh hati. Baik, mungkin sedikit lebih lanjut, lebih jauh begitu ya berbicara seputar PMI, terutama kaitannya dengan relawan ini tadi. Pak Edi, ini ada mungkin ada sedikit disinggung seputar relawan regenerasi. Itu pengalaman relawan regenerasi di sekolah ini sejauh ini seperti apa ini Pak? Atau mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu relawan regenerasi itu apa gitu? Jadi gini Mbak Agni, dalam rangka memperingati HUT PM ini kita juga mengadakan kegiatan training Fasilitator. fasilitator. Training of fasilitator. Training of fasilitator. Baik. Di sini untuk bagi pembina guru SD dan SMP. Maksud pengadaan training of fasilitator itu adalah kita memberikan pendidikan training kepada pembina-pembina itu yang hubungannya hanya dengan tadi kesukarelaan, kemanusiaan dan lain-lain, bantuan bencana dan lain-lain dibantukan semua agar dari pembina ini nanti mengembangkan ini kepada sekolahnya, Kepada siswa-siswanya ya, begitu. kepada siswa-siswanya itu. Kemarin sudah diadakan satu komunikasi, diadakan satu kesepakatan bahwa di tiap-tiap sekolah, khususnya di SMP itu bisa membina KSR-nya sekitar 30. KSR itu apa Pak? PMR-nya. Oh PMR. Nah, PMR-nya itu kurang lebih remaja. 30. Jadi kalau kita sudah membina 30 dari PMR kan nantinya mungkin kita bisa berapa kali sekian sekolah di SMP. Betul. Sudah. Ibarat kata kalau kita bilangnya kader mungkin begitu kader yang ya ada Pak di ya. sekolah, PMR yang ada di sekolah. Nah, untuk kegiatan atau mungkin pengalaman mereka sejauh ini bagaimana Pak kira-kira? Artinya pengalaman di sini kan nantinya akan dipakai beliaunya anak-anak ini untuk bisa ikut membantu kegiatan-kegiatan yang ada di PMI juga. Betul. Jadi kegiatan-kegiatan yang saat-saat nantinya dia setelah jadi Pak Biwira ya Pak dia. Ya PMR itu dia bisa membantu kakak-kakaknya tadi yang ada di sekolah begitu ya. sekolah. Ya menjadi kader itu tadi paling tidak menjadi kader. Dan nanti bisa mewakili kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan kemanusiaan dan Palang Merah Indonesia itu tadi. Lomba-lomba yang ada di tingkat nasional, tingkat provinsi. Iya. Betul. Itu artinya memang PMI ini tidak hanya menyasar usia 18-35 tahun tadi untuk menjadi relawan begitu ya Pak ya. Tapi ada, kalau mungkin disebutnya kalau di sekolah ini mungkin ekstrakurikuler begitu mungkin ya Pak ya. Bisa. Ekstrakurikuler PMR begitu ya, Palang Merah Remaja yang tersedia di sekolah-sekolah. Mungkin di sekolah anak-anak putra-putri pemirsa yang ada di rumah mungkin ada nih. Ini mungkin bisa didorong siswa-siswinya atau anak-anaknya untuk ikut di situ supaya menjadi kader dari PMI ini sendiri. 3 hari itu pembinaannya kepada pembina-pembina itu. Yang berlangsung di HUT kemarin itu ya Pak ya? Ya, sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Merupakan satu rangkaian memperingati HUT. Nah, tapi kalau untuk kegiatan pelatihan pembina itu tadi, pembinaan seperti itu tadi, apakah itu bisa dilakukan setiap tahun atau mungkin setiap bulan atau baru dilakukan kemarin pada saat HUT saja Pak Edi? Insya Allah itu dilaksanakan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya. Jadi kita regenerasi itu harus berkesinambungan. Betul. Harus terus ada penerusnya ini pokoknya ya Pak ya. Kemudian untuk dari kembali ke urusan darah-darah. Urusan darah-darah ini ya Pak ya. Jika
ada misalnya ada kasus di mana seseorang membutuhkan darah yang sulit begitu ya. Itu kira-kira bagaimana nih Pak? Dan kemudian stoknya mungkin habis gitu di PMI atau mungkin menipis tidak mencukupi, itu bagaimana kemudian yang dilakukan oleh PMI sendiri? Iya, terima kasih. Terkait stok darah kita itu memang fluktuatif ya. Ada kalanya cukup, ada kalanya kurang sesuai dengan kebutuhan. Betul. Kalau ada kekurangan kita selalu koordinasi dengan PMI sekitar kita. Jadi kita tetap ada namanya jejaring. Oke. Jadi sesama jejaring kita saling koordinasi, mana yang ada kekurangan stok bisa kita ambil, yang kelebihan bisa mendropping seperti itu. Jadi tetap ada kerjasama antar PMI di dalam pemenuhan stok kebutuhan darah. Nah kita pun juga ada namanya pemanggilan secara reguler. Jadi di sistem kami pun sudah ada namanya WA web atau dengan istilahnya SMS gateway ya, atau WA gateway. Jadi secara otomatis sudah waktunya donor sudah ada informasi ke WA-nya masing-masing pendonor. Juga ada kekurangan, kalau ada kekurangan yang sangat signifikan kita bisa men-broadcast kepada para pendonor sudah waktunya donor tapi mungkin terlambat. Itu kita broadcast, kita mintakan untuk segera donor karena kebutuhan ada yang kurang seperti itu. Jadi tetap kolaborasi dengan PMI, dengan pendonor dan dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Madiun ini, kita selalu gandeng bersama. Nah, seperti kemarin kita waktu HUT PMI ke-78 berkaitan juga dengan HUT PDDI yang ke-1 di Kota Madiun. Kita mengapresiasi kegiatan itu untuk para pendonor, kita adakan jalan sehat. Bersama Bapak Wali Kota selaku Ketua PDDI Kota Madiun. Ya, alhamdulillah ada sekitar hampir 800 pendonor yang antusias ikut bersama. Ya lumayan, ada pendonor, ada jalan sehat, ada juga kegiatan dari masyarakat, pemeriksaan cek gratis, ya ada door prize-nya, ya lumayan bisa memberikan apresiasi kita kepada para pendonor itu. Ya kita harapkan nanti tahun depan bisa lebih meriah lagi itu. Oh ini baru 1 tahun mungkin ya Pak, ya mungkin tahun depan sudah 2 tahun lebih meriah lagi, lebih ramai lagi begitu. Maaf tadi namanya PPDI ya Pak? PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Oh PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Itu berarti nggak cuma ada di Madiun berarti ya Pak ya? Kalau secara nasional sudah lama berdiri. Jadi secara Madiun memang baru ya. Kalau di Madiun memang baru kita aktifkan kembali itu pas tanggal 17 September 2022 kemarin. Ya, kemarin itu. Jadi sudah kita coba aktifkan kembali. Harapan kami kita tetap menjadikan wadah kepada para pendonor dalam satu wadah komunitas. Sehingga kita juga minta bantuan mereka untuk menyebarluaskan kepada masyarakat sekitar tentang donor darah itu. Oke, fungsinya adalah untuk mewadahi itu tadi dari si PDDI ya. Saya tadi belibet ngomongnya. Tapi kalau untuk di Madiun kok baru diaktifkan lagi tuh kenapa Pak kendalanya pada saat itu? Kira-kira? Ya kendala kita dulu sudah pernah terbentuk tapi vakum ya. Kita juga nggak tahu mungkin sudah lama dan ada beberapa kendala internal kurang aktifnya kepengurusan waktu itu ya. Jadi kita coba kembali mengaktifkan lagi PDDI ini karena memang kebutuhan darah juga saat ini cukup lumayan juga, cukup signifikan kebutuhannya. Ya itulah yang bisa kita gerakkan kepada masyarakat. Nah, ini nanti mungkin terakhir sebentar sebelum saya tutup segmen ini ya Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa jika kondisi di Kota Madiun ini stok darahnya mungkin kurang, itu juga melakukan kerjasama begitu dengan PMI di daerah lain. Mungkin kalau di sini ada Magetan, Ngawi, Ponorogo, Kabupaten Madiun begitu ya Pak ya. Itu kalau misalnya daerah lain mengalami hal yang serupa juga menghubungi Kota Madiun melakukan hal yang sama berarti ya Pak? Jadi koordinasi tetap berjalan. Jadi mana yang kurang, kalau kita memang berlebih, kita bisa dropping ke sana. Jadi artinya setiap daerah, kota kabupaten itu pasti punya PMI-nya masing-masing. Iya, benar. Dan semuanya itu berjejaring. Makanya kita masih tidak ada kekurangan darah pada saat ini pemirsa. Alhamdulillah. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali lagi di program Sehat Selalu masih seputar tema PMI, siap menolong dengan sepenuh hati.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu dengan tema Palang Merah Indonesia siap menolong dengan sepenuh hati. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana jika di Kota Madiun ini mengalami kekurangan darah. Ternyata dilakukan komunikasi dengan PMI di daerah lain untuk bisa memberikan bantuan jika ada kelebihan darahnya untuk bisa disalurkan ke Kota Madiun. Nah, tapi ini saya juga jadi penasaran nih Pak Dwi dan juga Pak Edi ya. Pak Dwi dulu mungkin bisa menjawab. Daerah itu kan golongannya kan macam-macam nih Pak. Iya. Kalau di Kota Madiun sendiri yang paling susah didapatkan itu golongan darah yang apa ini Pak? Ya, kalau dari hitungan secara nasional, memang golongan AB itu paling sedikit jumlahnya. AB. AB paling sedikit jumlahnya, dan lebih sedikit lagi kalau resusnya negatif, sangat susah sekali. AB negatif. Ya, gitu itu ya, Pak, paling susah kalau kita harus mencari. Jadi kalau kita bicara darah langka, ya yang langka itu yang resus negatif. Kalau AB memang paling sedikit jumlahnya, paling banyak golongan O, kemudian golongan B, golongan A, dan baru golongan AB. Oke. Tapi alhamdulillah dengan sistem yang berlaku saat ini, kita pun juga ada kekurangan AB, kita broadcast, alhamdulillah ada respon dari para pendonor dan segera terpenuhi kebutuhan darahnya. Jadi berbagai upaya-upaya yang terus kita kembangkan untuk bagaimana tugas kita men-stok darah itu tercukupi. Iya, Itu. betul. Salah satunya dengan broadcast WA atau chat itu tadi ya Pak seperti ya. itu. Kita kan sudah inventaris peserta-peserta dari Iya. donor itu. Jadi mungkin dari UTD sudah mempunyai golongan AB itu ya siapa kira-kira mungkin udah sendiri-sendiri berarti ya Pak Pak? Dwi bisa Gitu. berkoordinasi. Oh gitu, misalkan saya Mbak Agni golongan darahnya B begitu Ya, ya, nanti sudah ada datanya sendiri, Sudah Mbak Agni ada. masuk ke golongan darah B, nanti Pak Dwi masuk ke golongan darah A, B dan lain sebagainya seperti itu. Dilihat Sistem waktunya sudah sudah kita bisa untuk perbaiki untuk itu. donor mungkin bisa dikoordinasikan, nah, ditawarkan ya Pak Dwi ya. Oke. Ya itu tadi mengingatkan kembali, Mengingatkan kembali. jemput bola, salah satunya juga dengan memanfaatkan teknologi yang sudah canggih seperti sekarang ya Iya, Pak Dwi benar ya. sekali. Iya, nah tapi kalau selain kegiatan donor darah, mungkin ada kegiatan kemanusiaan lain begitu Pak yang dilakukan dari PMI sendiri? Jadi kita kegiatan-kegiatan yang khususnya untuk meningkatkan pemudaan apa itu kita banyak membantu kegiatan-kegiatan yang ada di misalnya dari adik-adik PMR berkemah di Sarangan, berkemah di dalam rangka apa itu siswa baru Oh apa ya, itu kan betul. kita banyak membantu sebagai tenaga kepalang merahan tadi secara kemanusiaan Iya. dan lain-lain kesehatan. Jadi pasti kita mengirimkan satu tim ambulan untuk membantu itu. Itu pun juga tidak dipungut biaya, Gratis. gratis, tis. Ada buntutnya, Iya. tis. Ya, ada juga layanan ambulans Oh, ada bagi layanan warga ambulans. kota. Kita sudah sering sekali seperti itu. Jadi ada warga kota yang membutuhkan bantuan ambulan untuk dijemput, dibawa ke rumah sakit dan diantar kembali, kita siap melaksanakan. Baik. Itu juga salah satu kegiatan kemanusiaan yang kita lakukan. Selain itu kita juga ada pelatihan-pelatihan bagi masyarakat tadi yang sifat tadi, Iya. yang tujuan sebenarnya untuk mendekatkan kebiasaan untuk siap siaga bencana. Betul. Karena siaga bencana itu kan tidak bisa kita prediksi ya. Betul. Bencana. Jadi kita mendidik masyarakat melalui sibat di tiap-tiap kelurahan Iya. untuk menyebarluaskan tentang kurikulum kebencanaan. Bagaimana Betul. kalau terjadi bencana, apa tindakan yang dilakukan dan sebagainya. Di lingkungan sekolah kita ada PMR, Betul. ada KSR, di lingkungan masyarakat ada TSR juga. Itu adalah hal-hal yang merupakan tugas pokok PMI di dalam upaya-upaya penanggulangan kebencanaan. Bencana. Seperti itu. Baik. Itu Apalagi di Madiun, Iya. jadi yang sangat-sangat rawan sekali terjadinya bencana tuh. Iya. Maka dari Iya, itu itu tadi kita tidak bisa membentuk diprediksi seperti ya, ya, Pak, ya. tidak bisa diprediksi. Ya, tadi malu ada bencana rumah roboh. Rumah roboh, misalnya tadi kan saya Kebakaran. sama Mbak Erna tadi, Dan terjun ke saya ngambil lapangan. Oh, gitu, Pak. di daerah Nambangan. Itu Ternyata. relawan maupun maaf tak potong Bapak Ya. ini. Itu relawan maupun stafnya gitu turun di lapangan untuk Turun, membantu iya, itu tadi ya, iya. Pak. Ya? Sementara pasti dari staf dulu. Oh, dari staf dulu. Staf nanti Asesmen menghubungi relawan yang ada di tadi saya sampaikan yang sibat tadi. Iya, Nah betul. itu ada di daerahnya masing-masing. Oke. Nah setiap
desanya kan masih ada 3 perwakilan. Masih pasti ada perwakilannya Ada, iya. begitu, dan itu yang dimanfaatkan Iya, kemudian untuk iya. ikut membantu bencana yang terjadi di Iya, sekitar mereka begitu. Nah, ini mungkin karena kita kan lagi di musim kemarau nih Pak ya. Bencana yang mungkin sering terjadi begitu ya pasti adalah kebakaran. Nah kan ini misalkan apakah atau mungkin selain kebakaran ada kecelakaan seperti tadi rumah roboh Iya, begitu iya, ya. Berarti jika PMI ini jika ada kecelakaan ataupun kebakaran itu selalu punya tim khusus untuk diterjunkan berarti Iya, Pak. betul. Itu dalam konteks yang harus besarkah atau bagaimana kira-kira kejadian yang seperti ini Pak Edi? Besar kecilnya kita tidak bisa memprediksi Mbak Agni. Jadi yang pokok, yang penting PMI itu 15 menit kalau ada kejadian itu sudah ada di tempat itu. Wah, luar biasa. Jadi Artinya standby itu berarti pun ya Pak. sudah apa ya? Kalau sampai Pak Wali Kota Pirso sebagai penanggung jawab PMI belum ada, marahnya sekarang. Itu ada bencana-bencana misalnya kebakaran itu biasanya dari adik-adik relawan yang ada di Sibat tadi di desa-desa Iya, pasti betul. sudah ada komunikasi. Sudah ada komunikasi Iya. di situ. Ini ada kebakaran di daerah sini, di Iya. RT sini begitu. Segera ada laporan. Kecelakaan misalnya di jalan apa itu siap dari PMI. Ya, Untuk bagus, luar biasa. Selama ada suatu komunikasi, telepon aja. Selain telepon ke 212 mungkin bisa koordinasi langsung ke PMI 464 275 ya Mbak Agni, kalau mungkin Itu untuk ada telepon teman interaktifnya. tetangga yang membutuhkan telepon PMI aja langsung biar cepet. Iya sih ya Pak, itu khususnya untuk daerah Kota Madiun tadi Iya. ya Pak ya. Layanan yang ada di PMI Kota Madiun yang Iya. bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Madiun. Nah, tapi selain kegiatan bencana itu tadi ya Pak ya. Kalau mungkin bencana untuk saat ini semoga tidak karena Tidak memang terjadi, ya. tidak terjadi ya Pak, jelas tidak diharapkan. Iya. Iya. Tapi persiapan itu memang perlu. Dan salah satunya dengan Sibat itu tadi, Iya. PMR itu tadi. Banyak berarti Mak, kader-kadernya PMI ini ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita memang akan karena memang negara kita kan negara bencana. Betul. Jadi apalagi saat ini kan banyak gempa dan sebagainya. Iya. Jadi kita juga harus mempersiapkan masyarakat itu siap siaga bencana. Betul. Di tingkat sekolah kita ada PMR, tingkat desa ada Sibat dan sebagainya. Tujuannya adalah agar terjadi bencana bisa cepat tanggap, responsifnya cepat sekali sehingga memperkecil korban yang ada dan segera menolong korban yang sudah ada. Iya. Ini kalau mungkin boleh saya simpulkan sedikit begitu ya Pak ya. PMI ini secara tidak langsung juga membangun rasa kesadaran untuk rasa kemanusiaan dari masing-masing insan di dunia ini mungkin ya Iya. Pak ya. Insya Akhirnya Allah kan memberi seperti itu. kesadaran kepada masyarakat bahwa saling membantu itu Saling perlu, membantu. mau meningkatkan rasa kemanusiaan itu juga Kemanusiaan, perlu. iya. Dan salah satunya adalah melalui organisasi PMI ini sendiri. sekali. Jadi Baik. kita tidak hanya di kota aja, Mbak. Iya, Jadi betul. kalau ada bencana misalnya salah satu contoh waktu kita gunung yang terakhir Lumajang itu, Oke. kita mengirimkan Relawan. waktu itu. relawan yang senior TSR ya. Oh ya, Itu senior itu berapa itu 8 8 orang itu. dikirim ke Ya, Lumajang. dikirim ke Lumajang, juga ambulannya dibawa, sama kita juga membawa apa itu Pertolongan, bantuan-bantuan. bantuan-bantuan yang sekarang di sana Baik. dibutuhkan Bisa itu ya, dibutuhkan. berupa makanan, berupa pakaian, itu Obat-obatan. pasti. Obat-obatan juga Iya. Sampai hampir 1 bulan di di sana Lumajang itu ya. membantu Semeru itu Mbak itu. membantu pasca Iya. bencana Iya, juga pasca berarti ya bencana. Pak ya. Baik. Wah, Tapi yang TSR loh Mbak, yang iya sudah yang senior, sudah ya. senior, yang sudah berpengalaman Iya, di bidangnya iya. tentu saja. Nah, ini nanti saya harus tutup segmen dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Bapak Edi dan juga Siap, Bapak Dwi. siap, Jadi siap. untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di program Sehat Selalu membahas Palang Merah Indonesia siap menolong dengan sepenuh hati. Kebetulan PMI yang ada di sini adalah PMI Kota Madiun. PMI Kota Madiun ini mewakili Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun pada saat ini pemirsa ya. Nah, tadi sudah banyak soal informasi yang disampaikan untuk diberikan kepada pemirsa di rumah begitu terkait dengan kegiatan PMI dan lain sebagainya begitu.
begitu. Tapi ini satu yang saya penasaran nih Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak Dwi dulu nih mungkin ya, terkait dengan prestasi atau mungkin penghargaan yang sudah didapatkan PMI Kota Madiun. Dari melihat dari jejak kegiatannya dan juga macam-macam itu tadi ya Pak ya, pasti ada penghargaan yang udah didapat. Apa saja ini Pak kira-kira? Ya, kalau penghargaan kita memang ikhlas ya, jadi kita memang nggak mengharapkan, tapi kita memberikan penghargaan kepada para pendonor. Baik. Jadi kepada pendonor yang 10 kali kita berikan penghargaan piagam, Oke. 25 kali juga kita berikan penghargaan, 50 kali juga kita berikan penghargaan, Dari wali kemudian 75 kali juga ada penghargaan menghadap gubernur, kemudian Oke. yang 100 kali pun juga ada penghargaan menghadap presiden. Jadi itu adalah penghargaan-penghargaan kepada pendonor yang merupakan apresiasi PMI kepada para pendonor yang aktif dan dengan sepenuh hati menolong sesama dengan mengikhlaskan setetes darahnya. Oke. Gitu. Itu berarti pendonor misalnya saya 1 orang nih Pak, saya sudah 10 kali mendonor darah, nanti saya dapat piagam penghargaan Iya. gitu ya Pak? Iya, Betul. gitu. Oke. Ini kalau udah sampai 100 ketemu presiden pemirsa. Nah, tapi untuk berbicara seputar donor darah, penghargaan ini tadi, apakah ada penghargaan khusus yang diterima oleh PMI Kota Madiun sendiri? Mungkin dari pemerintah atau mungkin dari presiden atau gubernur mungkin Pak? Ada nggak kira-kira sejauh ini? Kalau sejauh ini dari untuk pelayanan donor sih tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Memang tugas pokok kita seperti itu, jadi Iya, memang betul. kami ikhlas Ini dan tidak kemanusiaan ingin itu mengharapkan itu. Iya, kembali lagi ke Iya, prinsipnya iya, tadi ya Pak, prinsip ya? tadi gitu. Cuman memang penghargaan itu diberikan kepada para pendonor, Para pendonor, sebagai para bentuk relawannya, iya, seperti itu. sebagai bentuk apresiasi. Apresiasi. Nah, ini karena sudah di segmen terakhir nih Pak, mungkin saya juga boleh disampaikan atau mungkin diinformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah, mau jadi pendonor itu kira-kira syaratnya apa? Silakan Mbak Dwi. Iya, terima kasih. Untuk pada para maga masyarakat yang ingin jadi pendonor darah itu gampang dan simpel. Iya, Yang jelas adalah sehat jasmani dan rohani, itu pasti harus ya. betul. Dan usia yang minimal 17 tahun, kemudian maksimal 60 tahun bagi pendonor pemula. Betul. Kemudian berat badannya 50 kg minimal. Berat badan, tinggi badan proporsional. Kemudian tekanan darahnya juga normal. Baik. HB juga normal. Tidak ada riwayat penyakit yang sekiranya membahayakan baik dirinya sendiri maupun ke orang lain. Iya. Seperti itu. Jadi ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi bagi calon pendonor. Iya. Tujuannya adalah untuk apa? Menjaga keselamatan juga, Iya, baik betul. pendonornya maupun penggunanya darah dan juga kepada petugasnya. Jadi intinya semua tindakan medis yang kami lakukan tetap untuk keselamatan semuanya. Iya, betul. Ini mungkin berbicara seputar keselamatan itu tadi. Mohon maaf Bapak, unit transfusi darahnya di Jalan Bali itu bukan ya? Atau Iya, di Jalan sini? Bali Jalan nomor Bali. 41, Kota Madiun. Saya boleh sharing pengalaman mungkin ya Pak ya. Monggo, Jadi iya. waktu itu saya punya pengalaman sok-sokan nih Pak, mau jadi pahlawan, mau donor darah ceritanya. Sudah masuk unyu-unyu di transfusi darahnya begitu ya, di Jalan Bali begitu ya Pak ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Dwi bahwa memang betul di PMI ini nggak boleh sembarangan loh pemirsa, jadi harus dicek dulu kondisi kesehatannya. Ya, betul. Jadi waktu saya masuk itu ya didata dulu, Iya. sudah sakit apa, punya riwayat sakit Tensinya. apa, betul, tensinya, kemudian golongan darahnya waktu itu apa, Iya. dan lain sebagainya. Waktu itu saya nggak tahu nih Pak golongan darah saya apa, dicek dulu kan, terus tensi juga. Taunya tensi saya tidak aman pemirsa, jadi saya tidak bisa donor darah. Jadi tidak jadi donor darah Pak saya Pak. Nanti bukan tensi, karena takut ada jarum besar itu lah Mbak Mungkin. Agnik kembali itu. Enggak Pak. Ya, biasanya kan ada beberapa gitu Iya toh. mungkin ada pendonor yang seperti itu yang Setelah baru-baru tensi, ya Pak ya. di situ ada Biasanya. yang pendonor, Kabur. jarumnya kan besar Rasa loh, takut itu takut. biasa. Emang besar ya Pak? Ya, tapi enggak apa-apa itu. Kita standar. Aman ya Pak? Standar. Aman pemirsa, jangan menggoyahkan niat Anda untuk donor darah. Enggak, ini karena mungkin sudah di segmen terakhir, jadi sambil ketawa-ketawa Ya, sedikit nggak ya, apa ya monggo, Pak ya. Mungkin itu ada yang ditambahkan mungkin Pak, Pak Dwi yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang di rumah karena sudah di segmen terakhir, silahkan. Kalau untuk yang pertolongan di masyarakat khususnya untuk bencana, Iya, orang yang memerlukan masyarakat Kota Madiun, saya harapkan jangan segan-segan untuk minta bantuan kepada 212, nanti bisa ke PMI, pasti ke PMI langsung ya boleh, 212 ya boleh, insya Allah pasti akan segera diperhatikan. iya, Khususnya misalnya di daerah-daerah yang agak pelosok
sakit, tidak bisa ngangkut ke rumah sakit daerah, mungkin sampai ke luar kota, insya Allah akan dibantu. Ya, akan difasilitasi. Difasilitasi. Dengan catatan kalau di dalam daerah itu gratis. Iya. Kalau yang di luar mungkin sedikit ada membantu untuk bahan bakarnya aja. Iya. Tenaganya, timnya, dan lain-lain itu gratis. Baik, itu sedikit catatan dari Pak Edi ya Pak Ya. ya. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup. Pak Dwi mungkin mau menambahkan? Ya, kalau saya sendiri kepada masyarakat juga tetaplah berdonor darah. Jangan takut donor darah. Donor darah itu sehat. Donor darah itu ibadah. Mari donor sekarang juga. Jangan takut. Mari dengan sepenuh hati kita membantu sesama sesuai dengan yang kita miliki. Iya. Demikian. Seperti slogannya PMI sepertinya. Setitik darah kita akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Begitu Benar ya sekali, Pak ya? ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi dan Sama-sama. juga Pak Edi sudah hadir di studio Sakti TV di program Sehat Selalu, sudah sharing banyak hal kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga dengan adanya informasi yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menambah wawasan dan juga menambah keinginan masyarakat untuk menjadi pendonor Kota Madiun, Ya, khususnya ya. yang ada di Kota Madiun ya, dan juga bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh PMI itu sendiri. Siap. PMI ada di Jalan Bali, gampang banget datangnya ya, atau mungkin bisa mudahnya tadi sudah disampaikan Pak Edi, telepon di 212. Dua loh Mbak Erna, Mbak Agni, Iya, di Jalan yang Bali ada di Jalan Bali itu donor darah. untuk donor darah saja. Yang di Jalan Parikesit Parikesit. untuk bantuan-bantuan kebencanaan dan lain di Jalan Parikesit. Oke, nah untuk yang donor darah ada di Jalan Bali, Bali. untuk yang terkait dengan bencana, bantuan dan lain sebagainya ada di Jalan Dan Parikesit. Sudah beda-beda fungsinya seperti itu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya Bapak ya, selamat Terima kasih, beraktivitas Mbak Dini. setelah Ya. ini. Ya. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan program Sehat Selalu selama 1 jam ke belakang. Dan saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.